Halo, selamat datang di channel Entutor Style. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan atau melanjutkan kuliah online kita masih di pembahasan pengantar ekonomi yang pada kali ini masih di pengantar ekonomi mikro, di mana materi yang kita bahas yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Semoga informasi yang nantinya kita berikan ini bermanfaat bagi kalian yang tengah mengikuti ujian, maksudnya tengah mengikuti kuliah jarak jauh atau tengah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau juga disebut dengan kuliah daring ya. Ya, materi kali ini yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Kita mulai ya. Jadi dalam ilmu ekonomi itu dikenal adanya konsep elastisitas. Biasanya materi ini kita bahas setelah kita mengenal sejenis-jenis kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan manusia, jenis-jenis pasar atau sistem ekonomi, jenis-jenis biaya atau produksi. Maka selanjutnya kita juga diberikan mata kuliah terkait dengan konsep elastisitas, di mana digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Ya, besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besar angkanya koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Ya, elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Rumus untuk menghitung besarnya elastisitas ini yaitu elastisitas permintaan yaitu Q2 atau Q setelah perubahan Q2 dikurang Q1 per Q1 dibagi dengan P2 dikurang P1 per P1, di mana elastisitas permintaan ini sama dengan QP atau delta P per del Q dibagi dengan delta P atau per P. Ya, dimana di dalam teori elastisitas ini dikenal dengan adanya elastis dan inelastis. Barang-barang elastis itu misalnya mobil, perhiasan, atau laptop. Sedangkan barang-barang inelastis yaitu beras, gula, dan bensin. Ya, kriteria ukurannya yaitu jika elastisitasnya lebih besar daripada 1 itu namanya elastis. Jika elastisitasnya lebih kecil daripada 1 itu inelastis. Jika elastisitasnya sama dengan 1 itu unitary atau unitary elasticity. Jika elastisitasnya 0 itu inelastis sempurna, dan jika elastisitasnya tidak terhingga itu elastis sempurna. Ya, jika digambarkan ke dalam bentuk kurva bisa dilihat di dalam slide ini, yaitu di mana jika ED lebih besar daripada 1 itu elastis, di mana kemiringannya agak condong tidur, sedangkan elastisitasnya kurang dari 1 itu inelastis, di mana garisnya agak tegak atau berdiri ya. Ya, elastisitas pendapatan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan dalam rumus dituliskan sebagai berikut. Ini rumus dari elastisitas pendapatan. Ya, 4 konsep elastisitas yang umumnya dipakai dalam teori ekonomi mikro, di mana yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Ya, hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan dengan barang yang lain, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan, jangka waktu analisa, jenis barang. Ya, inilah hal-hal yang mempengaruhi permintaan yang mungkin bisa menambah informasi terkait dengan elastisitas ini.
di mana elastisitas permintaan merupakan alat yang diukur untuk menghitung besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan, maka rumusnya seperti ini, kurang lebih sama seperti rumus dari elastisitas permintaan tadi ya. Hanya saja ini koefisien yang kita gunakan itu adalah elastisitas atau dari permintaan dari penawaran itu sendiri. Juga di sini juga dikenal dengan elastisitas silang, yaitu untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan juga bisa juga barang substitusi. Maka rumusnya seperti ini. Mungkin di kedepan nanti kita akan bahas berbagai macam rumus-rumus dari elastisitas ini. Terima kasih, semoga teori elastisitas yang telah kita sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kuliah online berikutnya.